panting, dunia sudah ditaklukkan oleh guru agung kita. Tapi untuk sampai ke sana itu nggak simsalabim, memerlukan mujahadatun nafs, menaklukkan keinginan nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Eh, dan untuk sampai ke sana ternyata ujiannya nggak gampang gitu. Kayak Abah, kalau kita ngeliat Abah enak ya, uang nggak kehitung, rumah besar, kendaraan bagus. Tapi kalau kita flashback, kita kembali ke perjalanan beliau, waduh berat, berat. Kesabaran itu harus bener-bener berlipat-lipat. Qanaah itu bener-bener harus berlipat-lipat, nggak bisa sembarangan gitu. Intinya, dimanapun Allah meletakkan kita, sudah nikmatin. Ada yang bisnis sudah fokus dalam bisnisnya dan jangan melupakan zikir. Ada kantoran udah fokus di kantor. Maka Abah itu kalau ada orang resign itu harus dipastikan mau kemana dia gitu. Jangan resign kemudian baru nyari. Harus. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudi zalali. Min alamati, dari tanda-tanda seseorang yang menggantungkan kepada amalnya adalah nuqsanur roja, berkurangnya pengharapan kepada Allah, inda wujudi zalali, ketika menghadapi, ketika melakukan keburukan. Manusia itu dibagi menjadi dua dalam perkara ini. Ada yang menggantungkan menggantungkan kepada amalnya, pada zikirnya, kepada sholatnya, kepada puasanya, dan menganggap dengan itulah dia akan mendapatkan kemuliaan atau masuk ke dalam sorga gitu. Ada juga yang kedua, orang menggantungkan kepada sifat kasih sayang Allah, sifat rahmannya Allah. Yang pertama, menganggap dia akan masuk ke dalam sorga dengan amalnya. Maka ketika dia berkurang amalnya, misalnya nggak sholat tahajud, tidak berzikir, dia berputus asa nih, dan tidak ada harapan untuk memohon kepada Allah. Sedangkan yang kedua, dia melihat, dia menghadapi Allah dengan sifat kasih sayangnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah, bahwa dia bisa selamat nanti di akhirat semata-mata karena kasih sayangnya Allah. Bahkan dia bisa beribadah di dunia, bisa bangun malam, bisa istiqomah dalam zikir, itu bukan karena dia, tapi karena dibisakan oleh Allah. Kelompok yang kedua ini lebih baik daripada kelompok yang pertama. Allah lebih senang hambanya memahami kasih sayang Allah. Allah itu zat yang maha pengasih, zat yang maha pengampun, zat yang maha pemberi, dibandingkan dengan pemahaman hambanya bahwa Allah itu
Syadidul iqab, keras dalam memberikan hukuman. Inilah yang dibahasakan oleh guru agung kita. Ibadah itu bukan kepada Allah, tapi ibadah bersama Allah. Kalau ibadah kepada Allah mengandalkan amalnya, mengandalkan zikirnya. Dia dapat keridhaan Allah semata-mata karena amalnya dia gitu. Dan ini akan sulit. Bahkan Ibnu Athaillah mengatakan orang yang menuntut Allah karena ibadah yang dia kerjakan, menuntut Allah gitu. Karena ibadah yang dia kerjakan, maka orang itu akan mendapatkan kemurkaan gitu. Kenapa? Karena ibadah yang dia kerjakan gak ada apa-apanya. Kalau tidak diikhlaskan oleh Allah, kalau tidak diangkat oleh Allah, maka dalam dunia, dalam Torikoh itu kita kepada guru agung gitu. Ibadah saya tidak ada apa-apanya. Zikir saya kalau dinilai ya paling 4, tapi diangkat oleh guru agung, oleh Abah, diangkat sehingga berkualitas. Jadi amalan kita ini berkualitas bukan karena kitanya, gitu. Karena guru agung kita yang mengangkat itu. Karena kita merobitohkan hati kita kepada guru agung. Hikam yang kedua, iradatu kat tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas sahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk menjadi makom tajrid, sedangkan Allah telah menempatkan kamu dalam makom asbab. Ini merupakan minas sahwatil khafiyah, dorongan syahwat yang tersembunyi. Dan keinginanmu wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fil tajrid, keinginanmu untuk menjadi makom asbab, sedangkan Allah telah menyampaikanmu kepada makom tajrid. Inhitatu minal himmatil aliyah. Itu penurunan dari tekad, dari kedudukan yang tinggi menjadi rendah. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Makom asbab itu hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Itu makom asbab. Kalau pengen makan ya kerja dulu, gitu. Dapat duit, baru duitnya dibeliin makanan. Kalau pengen sukses, ya sungguh-sungguh. Kalau pengen sembuh, berobat. Itu makom asbab. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah di makom asbab dalam menjalani kehidupan di dunia. Dia kerja di kantor, insinyur, dokter, dan dari situ dia mendapatkan rizki dari Allah, dan rizki itu bisa dijadikan sebagai penopang hidup di dunia. Kalau makom tajwid dia sudah tidak ada kaitannya dengan asbab, sudah dia berzikir saja, dia berdakwah saja, tapi Allah memberikan karunia-Nya kepada orang itu. Istilahnya makom tajrid itu ya dunia yang mengejar-ngejar dia. Cuman kalau tajrid itu memang dia harus syarat utamanya qanaah gitu. Qanaah itu ya menerima apapun yang dia dapat dia harus terima. Kalau dia tidak tidak ada sifat qanaah, jatuh dia, dia bukan makom tajrid, masih makom asbab, makom asbab.
Seseorang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bekerja, apakah bisnis, apakah dokter, apakah penjual, jualan, dan dengan itu dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Lalu dia melihat sosok, taruhlah guru agung kita gitu, yang tidak ngantor, tidak berbisnis, tapi datang rizki kepada beliau, gitu. Datang rizki kepada beliau, bahkan dunia pontang-panting ingin dimiliki oleh beliau, gitu. Lalu orang itu berpikir enak ya jadi seperti itu gitu, nggak pusing dalam bisnis, nggak capek absen di kantor, tapi duit datang kepadanya. Ini menurut Ibnu Athaillah termasuk min sahwatil khofiyah, dorongan sahwat, dorongan sahwat. Atau yang kedua, dia sudah mendapatkan kemuliaan. Dia nggak bisnis, dia hanya ngajar, dia ya ibadah aja, yang ngajar, dan yang tidak ada target-target pendapatan gitu. Ngajar itu ya kapan apa dikasih terima, nggak dikasih ya udah gitu. Nggak ada targetnya. Konsekuensinya dia harus menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Terkadang banyak, terkadang dikit. Lalu dia ngelihat ada orang bisnis, wah enak ya, duitnya bisa banyak, ada kepastian pemasukan, income-nya. Lalu dia berharap kalau begitu saya ingin berbisnis saja lah gitu. Saya ingin bekerja saja. Sedangkan dia sudah dimakan tajrid, tanpa dia bekerja, dia hanya mengajar, dia hanya berzikir, beramaliyah, Allah kasih rizki. Tapi dia pengen lebih daripada itu, kepastian. Maka kata Ibnu Athaillah, ini kita tuh minal himmatil aliyah. Itu penurunan dari derajat yang tinggi menjadi derajat yang rendah. Abah itu sudah makom tajrid, dunia sudah pontang-panting, dunia sudah ditaklukkan oleh guru agung kita. Tapi untuk sampai ke sana itu nggak simsalabim, memerlukan mujahadatun nafs, menaklukkan keinginan nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Eh, dan untuk sampai ke sana ternyata ujiannya nggak gampang gitu. Kayak Abah, kalau kita ngeliat Abah enak ya, uang nggak kehitung, rumah besar, kendaraan bagus. Tapi kalau kita flashback, kita kembali ke perjalanan beliau, waduh berat, berat. Kesabaran itu harus benar-benar berlipat-lipat. Qanaah itu benar-benar harus berlipat-lipat, nggak bisa sembarangan gitu. Intinya, dimanapun Allah meletakkan kita, sudah nikmatin. Ada yang bisnis sudah fokus dalam bisnisnya dan jangan melupakan zikir. Ada kantoran udah fokus di kantor. Maka Abah itu kalau ada orang resign itu harus dipastikan mau kemana dia gitu. Jangan resign kemudian baru nyari. Harus kepasrahan, kepasrahan diri. Di mana Allah meletakkan kita, sudah kita jalankan peran itu sebaik-baiknya. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Inilah hakikat dari torikoh. Kalau bahasa Abah Anom, kata Abah Os, torikoh itu bukan meninggalkan cangkul, tapi harus semakin rajin mencangkul. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.